Yo, selamat datang di Freak Channel. Kali ini gue akan membahas tentang salah satu kubu paling berpengaruh di Menara, yaitu 10 keluarga agung. Oke lah, tak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja. Pertama, sejarah terciptanya 10 keluarga agung. Diawali dengan kedatangan Zahard dan para petualang agung ke Menara, mereka terus menaiki menara lantai demi lantai, hingga sampailah mereka di lantai 134. Di sana Zahard memutuskan untuk berhenti menaiki menara. Ia berniat untuk mendirikan kerajaannya dan menjadi Raja Menara. Walaupun 2 dari 12 petualang agung menentang keputusan Zahard, tetapi Zahard tetap menjadi Raja Menara. Dan seperti yang kalian tahu, Arlen, Grace, dan Vi pun sebagai petualang agung yang menentang Zahard mati dan menghilang. Kemudian 10 petualang agung yang tersisa pun membangun kekuasaan mereka sendiri, yang kemudian dikenal dengan sebutan 10 keluarga agung. Lalu dalam jajaran 10 keluarga agung sendiri, ada beberapa pemimpin keluarga yang memiliki suami atau istri yang banyak, sehingga menghasilkan beberapa cabang keluarga. Contohnya seperti keluarga Kun yang memiliki cabang keluarga terbanyak. Lalu dalam keluarga agung sendiri, anak perempuan lebih berharga daripada laki-laki, karena seorang anak perempuan dapat memiliki kesempatan untuk menjadi putri Zahard dan mendapat kekuasaan yang besar di menara. Lalu anggota dari keluarga agung ini umumnya memiliki kekuatan dan bakat yang lebih besar dibanding para penghuni menara biasa. Dan di antara para anggota keluarga ada yang namanya direct line atau keturunan langsung dari pemimpin keluarga. Seorang direct line umumnya memiliki kemampuan yang bahkan di atas anggota keluarga biasa. Berikutnya untuk para keluarga sendiri, yang pertama ada keluarga Ari. Keluarga Ari merupakan keluarga yang cinta damai atau pasifis. Keluarga ini dipimpin oleh Arihan. Dikatakan Arihan juga memiliki hubungan persaudaraan dengan Arihon, pemimpin keluarga Ari. Namun sepertinya hubungan mereka buruk. Terlihat dari percakapan antara White dan Ari Bright Sharon saat di stasiun terakhir. White menyebut bahwa keluarga Ari merupakan seorang pengecut. Lalu tidak seperti keluarga Ari yang menggunakan pedang, keluarga Ari ini menggunakan jarum sebagai senjata andalannya. Jelasnya mungkin jika keluarga Ari terkenal akan teknik berpedang mereka, keluarga Ari ini terkenal akan kemampuan bertarungnya menggunakan jarum. Terbukti saat di stasiun terakhir, Evankel mengatakan bahwa kemampuan Ari Bright Sharon dalam menggunakan jarum sangat senyap dan handal, seperti orang-orang dari keluarga Ari. Lalu Arihan juga merupakan ayah dari salah satu 3 dewa menara, yaitu Ari Chun atau dikenal dengan sebutan Jo Chun. Bukan hanya itu, Arihan juga diketahui memiliki 2 anak kembar dengan Hayurin, pemimpin keluarga Ha. Tapi dikatakan bahwa mereka tak pernah menikah. Terlepas dari itu, sejauh jalannya cerita, hanya baru Ari Bright Sharon saja anggota dari keluarga Ari yang dimunculkan dalam cerita. Berikutnya ada keluarga Tuperi. Keluarga ini dipimpin oleh Tuperi Teperi, merupakan seorang light barrier pertama yang menduduki peringkat ke-11 top ranker di menara. Teperi memiliki julukan The Eye of God. Dia juga merupakan pembuat lighthouse terkuat di menara, yaitu Opera. Opera sendiri cuma ada 3 dan dimiliki oleh salah satu dewa menara, Flux, lalu Repelista Zahard, dan yang terakhir oleh Teperi sendiri. Namun dikatakan Teperi sendiri tak menggunakan operanya dan memiliki lighthouse sendiri yang bernama Eye of God seperti julukannya, yang dikatakan bahkan lebih kuat daripada Opera. Namun hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Lalu sejauh jalannya cerita, belum satupun anggota dari keluarga Tuperi diperlihatkan. Namun banyak yang menduga bahwa Jaina Repelista Zahard merupakan putri dari keluarga Tuperi. Secara dia memiliki opera dan dapat menggunakannya. Lalu mungkin jika cocokologi dengan pemimpin keluarganya, Teperi, yang bisa disebut sebagai light barrier terhebat, mungkin anggota keluarga Tuperi ini memiliki bakat alami sebagai seorang light barrier. Seperti para anggota keluarga Kun yang mewarisi bekas fire barrier dari Kun Edward. Lalu berikutnya ada keluarga Hendolok. Keluarga ini dipimpin oleh Hendolok Bloodmeader, memiliki julukan Long Life Turtle dan menduduki posisi ke-16 top ranker di menara. Ia juga diketahui mengisi posisi sebagai defender yang bertugas untuk menjaga light barrier dan spear barrier dari ancaman musuh. Anggota keluarga ini terkenal akan pertahanannya yang kuat dan resistensi Shinsu yang sangat tinggi. Namun anggota keluarga ini memiliki umur yang pendek, kecuali Bloodmeader sendiri, karena perjanjian antara Bloodmeader dengan administrator.
Jadi ketika Zahard dan para petualang agung sampai di lantai 100, mereka diberikan hadiah berupa keabadian oleh administrator menara. Sementara V menolak hadiah tersebut, Handlock Bloodmatter justru tak mendapat hadiah itu. Tak diketahui mengapa administrator tak memberikan hadiah pada Bloodmatter. Namun akhirnya Bloodmatter pun memohon pada administrator untuk mendapatkan keabadian. Administrator pun kemudian memenuhinya dengan syarat bahwa semua keturunan Bloodmatter tak akan memiliki umur panjang. Karena ketakutannya pada kematian, Bloodmatter pun menerima tawaran tersebut. Maka dari itu, keluarga Handlock merupakan keluarga agung yang memiliki pengaruh paling kecil di antara keluarga lainnya. Tapi walaupun keturunan Handlock ini memiliki umur yang pendek, Bloodmatter sendiri dikatakan merupakan kepala keluarga dengan anak yang paling banyak. Keluarga Handlock tersebar di seluruh menara, namun mereka tak menunjukkan identitasnya. Bahkan anggota keluarga Handlock ini perlu menipu pasangannya untuk menikah. Lalu berikutnya, sejauh jalannya cerita, hanya 2 orang yang disebutkan dan diperlihatkan anggota dari keluarga Handlock, yaitu salah satu putri Zahard yang ada di posisi regular tingkat A, Handlock Gladmeri Zahard, dan seorang regular tingkat D, Bel Berhino. Dikatakan ia berasal dari cabang keluarga Handlock. Dan berikutnya hanya dugaan semata, yaitu Endorsi Zahard. Karena anggota keluarga Handlock ini memiliki umur yang pendek, sehingga Bloodmatter perlu mengadopsi anak-anak berbakat untuk mempertahankan kekuasaannya dan kedudukannya. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di pembahasan Endorsi Zahard. Oke, berikutnya yang keempat ada keluarga Eurasia. Keluarga ini dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Eurasia Blossom. Dia menduduki ranking ke-13 top ranker di menara. Meskipun menempati posisi ke-13, Eurasia Blossom adalah yang terhebat di antara 10 keluarga agung dalam pengendalian Shinsu. Dikatakan bahwa dia dapat mengendalikan seluruh Shinsu di suatu lantai dan membunuh semua makhluk yang ada di lantai tersebut. Namun walaupun dia memiliki kekuatan dan bakat yang besar, dia memiliki kepribadian yang pemalas. Eurasia Blossom tidak ikut serta dalam politik menara. Bahkan dia juga tidak mengurus lantai yang ia kuasai, beserta keluarga Eurasia sendiri. Namun keluarga ini tetap disegani karena memiliki bakat pengendalian Shinsu yang sangat hebat. Lalu Eurasia Blossom dan Pobida Gustang juga pernah memiliki hubungan suami istri dan melahirkan salah satu putri Zahard yang terkuat, yaitu Eurasia Ene Zahard. Namun karena suatu insiden, Ene Zahard disegel dan keluarga Eurasia pun tidak boleh lagi ikut serta dalam seleksi putri Zahard. Berikutnya, sejauh jalannya cerita, keluarga Eurasia juga diketahui memiliki cabang keluarga bernama keluarga Ponsekal. Sudah cukup banyak anggota yang diperlihatkan dari keluarga ini. Di antaranya ada Ponsekal Laure, teman seperjuangan Bam, Ponsekal Irure, Ponsekal Yurure, dan Ponsekal Drak. Sementara ada juga Eurasia Ene Zahard yang disegel, dan salah satu anggota Wahaiksong berinisial Miss Ice Strawberry. Semua anggota keluarga Eurasia mewarisi kemampuan hebat pengendalian Shinsu dari Eurasia Blossom, sekaligus juga dengan sifat pemalasnya. Karena semua anggota keluarga Eurasia yang sudah diperlihatkan rata-rata memiliki sifat pemalas dan lebih banyak tidur. Gue bahkan menduga kalau gue sendiri berasal dari keluarga Eurasia. Berikutnya ada keluarga Yeon. Keluarga ini dipimpin juga oleh seorang perempuan, yaitu Yeon Hana, top ranker nomor 17 di dalam menara. Dikatakan Yeon Hana merupakan anggota paling cantik dari para petualang agung. Namun ketika ia marah, kengeriannya bahkan melebihi Hayurin yang terkenal akan kebarbarannya. Lalu tidak seperti kepala keluarga lain, Yeon Hana ini tidak memiliki keturunan karena dia tidak menikah. Dikatakan bahwa Yeon Hana tak dapat melupakan kekasihnya yang telah putus dengannya dahulu, sehingga dia membuat perjanjian dengan administrator untuk tak dapat merasakan cinta lagi. Lalu keturunan keluarga Yeon sendiri dilahirkan oleh Yeon Ilarde yang merupakan anggota keluarga lama Yeon. Berikutnya, keluarga Yeon juga diketahui menguasai lantai 21. Di sana mereka mengendalikan permata Zigena dan juga mengontrol keturunan Zigena itu sendiri untuk tetap mempertahankan nilai dari permata Zigena di sana. Anggota keluarga Yeon sendiri terkenal akan kemampuan mereka yang dapat mengendalikan api. Dan setiap 100 tahun sekali akan terlahir seorang putri yang memiliki garis keturunan langsung dari keluarga Yeon. Mereka akan memiliki pengendalian api yang sangat kuat, yang salah satunya adalah Yeon Ehwa. Untuk lebih lengkapnya akan gue bahas di video yang berbeda, sekaligus dengan kekuatan api Yeon itu sendiri. Sejauh jalannya cerita, hanya baru 2 anggota keluarga Yeon saja yang pernah diperlihatkan dalam cerita, yaitu Won Yeon, anggota dari Wolha Iksong, dan Yeon Ehwa, salah satu teman seperjuangan Bam. Selanjutnya ada keluarga Po Bidao. Keluarga ini dipimpin oleh Po Bidao Gustang.
Untuk lebih lengkapnya bisa dicek aja di pembahasan Pobidau Gustang. Tak banyak informasi mengenai keluarga ini, tapi jika perlu berasumsi mungkin para anggota keluarga ini memiliki kecerdasan dan pemahaman pada Shinshu yang tinggi, seperti kepala keluarga mereka, Gustang. Contohnya ada Pobidau Liborikun yang terlihat selalu presisi dan sistematis dalam kepribadiannya. Dalam keluarga Pobidau sendiri, laki-laki dari anggota tersebut akan dimasukkan ke dalam Research Association milik Gustang, merupakan grup yang sangat kuat dan eksklusif. Tapi jika anggota keluarga Pobidau tidak berhasil masuk ke dalam grup, mereka juga akan ditendang dari keluarga Pobidau. Dan sejauh jalannya cerita, hanya 2 orang anggota keluarga Pobidau saja yang baru diperlihatkan, yaitu Pobidau Liborikun, komandan skuadron dari pasukan Zahard, dan salah satu anggota Pobidau yang tak diketahui namanya. Lalu terlepas dari itu, saat ini hubungan antara keluarga Pobidau dan kerajaan Zahard sendiri sedang sangat tidak baik. Bahkan Gustang sendiri selaku kepala keluarga malah terlihat sedang membuat rencana untuk melengsarkan Zahard menggunakan bom. Dan ya mungkin sampai sini dulu. Untuk keluarga agung yang tersisa akan dilanjutkan di part 2-nya, karena sepertinya akan terlalu panjang jika disatukan, plus belum beres juga. Jadi mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.